Bapak Ibu Saudara anggota persidangan yang saya hormati dan saya kasihi, bersama-sama kita akan memulai acara kita pada saat ini untuk merespon tanggapan-tanggapan. Karena itu sebelum bersama memulai acara kita akan memulai dengan doa. Saya mohon Ibu Pendeta Dwi Hastuti untuk membuka acara kita pada saat ini. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus sumber kehidupan kami sungguh bersyukur untuk hari ini yang masih Tuhan izinkan kami jalani. Terima kasih untuk kesehatan, kemampuan, dan segala hal baik yang Tuhan anugerahkan. Itulah yang menjadi bekal kami untuk beraktivitas dan melakukan tanggung jawab kami. Hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan rangkaian persidangan Majelis Daerah ke-39 tahun 2020 di MD Surabaya Timur II. Kami serahkan acara kami saat ini kepadamu Tuhan. Tuhan yang menyertai kami dari awal sampai akhirnya nanti, sehingga semua berjalan dengan baik. Kehendak Tuhan yang terjadi, hikmat Tuhan yang menuntun kami semua, sehingga kami berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan PHMD, seluruh peserta persidangan. Tuhan berkati kami semua dengan kesehatan. Tuhan berkati kami semua dengan segala hal yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rangkaian persidangan kami kepadamu dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Bu Pendeta Dwi Hastuti yang sudah memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini Selasa 13 Oktober 2020, PMD ingin merespon tanggapan-tanggapan yang telah disampaikan oleh anggota sidang. Dan untuk itu, sekores tanggapan-tanggapan kita cabut. Langsung saja Bapak Ibu kita akan membacakan tanggapan dari Bapak Ibu anggota sidang. Ada beberapa memang yang perlu mendapat respon dari PMD, demikian juga PMA. Dan saya akan berbagi tugas dengan sekretaris dan juga bendahara di dalam merespon nanti, supaya masing-masing memang sesuai dengan tanggung jawabnya. Monggo saya serahkan pada Bu Pendeta Penti untuk membacakan, mungkin per nomor saja. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Ada 6 anggota persidangan yang mengajukan tanggapannya. Saya akan membaca satu persatu. Yang pertama dari Bapak Pramudito Lukas. Dari pesan PHMA halaman 87 bagian D. Dengan adanya rancang bangun pelayanan GKJW serta adanya sekretaris bidang penuh waktu, baik teologi, persekutuan, kesaksian, dan penata layanan, apakah tidak terjadi tumpang tindih dalam tugas pelayanan karena sudah ada sekretaris Dewan Pembinaan baik teologi, persekutuan, kesaksian, dan penata layanan? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ditujukan kepada Bendahara MD. Pertanyaannya, penerimaan persembahan jemaat CMD ST2 sangat menurun karena dampak pandemi COVID-19. Demikian juga dengan daper yang menjadi kehormatan jemaat-jemaat harus tetap dilaksanakan. Oleh sebab itu usul kegiatan PKT tahun 2020 yang belum bisa berjalan dengan baik, anggaran tidak terserap semua. Kami mohon dihitung secara proporsional dan dibantukan kepada jemaat-jemaat sehingga daper 2021 sedikit terbantu atau menurun. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara anggota sidang. Itu tadi yang pertama, tanggapan dari Bapak Pramudito Lukas. Matur nuwun Pak Pramudito Lukas, panjenengan selalu yang pertama dalam memberikan respon. Jadi tidak akan tumpang tindih Bapak. Jadi mengapa? Karena sekretaris Dewan Pembinaan pada saatnya nanti tidak ada lagi. Ya Sekbid itulah yang akan berperan.
Pesan PHMA di halaman 87 sudah diuraikan dengan panjang. Kalau kita kaitkan dengan peraturan Majelis Agung tentang badan-badan pembantu Majelis Agung, buku Pranata Hitam tahun 96 halaman 341 dan 343, dalam menjalankan tugasnya masing-masing dewan dipimpin oleh seorang sekretaris penuh waktu. Ini malah lebih lagi menurut saya, karena masing-masing dewan. Nah, sekarang agak dikemas lebih ramping, artinya hanya sekbid. Sekbid itu nanti yang penuh waktu. Pandemi COVID-19 ini juga kiranya menjadi momentum baik mewujudkan komitmen atau kesepakatan bersama bahwa Majelis Agung itu bersifat strategis. Majelis daerah koordinatif dan majelis jemaat itu operasional. Bahasanya para leluhur kita dulu adalah supaya di jemaat itu lebih gembel programnya. Nah, ini momentumnya sebenarnya untuk bersama-sama kita GKJW memulai dengan adanya sekbid itu. Saya kira itu yang pertama terkait dengan Pak Pramudita Lukas. Yang kedua itu terkait dengan kepada bendara memang, tapi nanti mohon melengkapi Bapak Bendara karena memang beliau yang bertanggung jawab di situ. Tapi saya ingin mengatakan begini, supaya Bapak Ibu semua pirsa, jadi matur nuwun perhatiannya, bahwa kita semua terdampak oleh pandemi COVID-19, saya kira iya. Kami PHMD ST2 sangat memikirkan yang Bapak usulkan itu. Tidak hanya saat pandemi ini, sebelumnya sudah, apalagi di saat pandemi. Anggaran tahun 2020 itu 499.500.000 rupiah. Subsidi yang diberikan pada saat itu dari cadangan itu 10 juta. Sekali lagi saya katakan 499, hampir 500 juta. Nah, konsep anggaran tahun 2021 itu turun jauh sekali. 396.265.000 rupiah. Subsidi dari dana cadangan yang akan diberikan tahun 2021 adalah 55 juta. Nah, ini tinggi. Ya, mohon perhatian semua bahwa yang akan menerima tentu semua jemaat, tidak hanya jemaat khusus, tapi semuanya yang terdampak itu. Nah, nanti bendahara akan melengkapkan respon saya ini. Monggo Pak Paulus. Oke, matur nuwun pimpinan sidang, Bapak Ibu peserta sidang yang kami hormati. Tadi juga sudah diinformasikan kepada pimpinan sidang bahwa TKT kita di tahun 2021 atau 396 juta sekian. Perlu kami informasikan ketika kami mensosialisasi anggaran ke jemaat-jemaat melalui PHMC dan bendara khususnya, beberapa waktu yang lalu kami menawarkan opsi 4% dari dana persekutuan yang akan ditanggung oleh jemaat-jemaat. Tidak hanya 4%, tapi kami juga menawarkan opsi 3,75. Nah, setelah kami hitung dan kami dalami bahwa penyerapan dari beberapa kegiatan di MD sepertinya masih banyak yang kurang, sehingga kami sepakat bahwa akan kami porsikan dana persekutuan nanti 3,75%. Itu juga nanti akan ditambah dana kerakalan dan dana YPPK yang sesuai dengan kesepakatan kita, sehingga nanti totalnya ada 396 sekian. Nah, dengan begitu akan ada penurunan yang cukup drastis dari dana persekutuan tahun 2020 ke tahun 2021, dan subsidi dana cadangan nanti akan mengalokasikan kurang lebih 55 juta. Tapi yang pasti 55 juta, karena nanti ketika tahun 2021 tidak ada pertemuan tatap muka, maka tidak akan ada pemasukan di kas MD, karena itu merupakan bagian dari penerimaan dari lain-lain.
yang alokasinya 5 juta. Jadi kurang lebih nanti tahun 2021 alokasi nanti lebih dari 55 juta, katakan hampir 60 juta. Nah, ini anggaran yang tidak terserap di tahun 2020 kami hitung proporsional dan kami konsepkan untuk mensubsidi di PKT tahun 2021. Nah, alokasi dana kurang lebih dari dana cadangan 55 juta. Demikian pimpinan sidang dari kami. Baik, terima kasih Pak Bendahara yang sudah melengkapi jawaban dari pertanyaan Bapak Pramudito Lukas. Kita lanjutkan sekarang dengan pertanyaan yang kedua dari Bapak Teguh Rubianto. Monggo Bu Sekretaris, mohon membantu membacakan pertanyaannya. Pertanyaan dari Bapak Teguh Rubianto akan kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pada materi sidang ke-39 2020 MD ST2, laporan PHMD 6 lain-lain dan usulan pada halaman 15.1 tentang usulan agar tahun 2021 diadakan Festival Cipta Lagu Rohani dengan tema Tangguh di Tengah Pandemi COVID-19 untuk memperkaya kidung kontekstual GKJW dan ada karya yang menandai pandemi COVID-19 tahun 2020 sehingga akan menjadi warisan bagi anak cucu kita di masa yang akan datang. Tanggapan beliau yang pertama, usulan diadakan Festival Cipta Lagu Rohani di tahun 2021 dengan tema Tangguh di Tengah Pandemi COVID-19 sangat baik dan positif untuk menguatkan iman masing-masing warga jemaat dengan catatan kalau situasi dan kondisi sudah bebas pandemi COVID-19 atau dilaksanakan secara daring atau online. Kedua, hasil dari Festival Cipta Lagu Rohani tidak perlu ditambahkan ke kidung kontekstual, sebab kita sudah banyak menggunakan puji-pujian dari KPJ, KJ, pelengkap KJ, kidung ria, NKB, dan seterusnya. Demikian. Oke, terima kasih atas responnya. Bapak Ibu anggota sidang yang saya hormati, prinsip tidak masalah, karena itu KPMG dimandati untuk menata sesuai dengan kondisi tentu saja, kondisi yang ada sekarang. Jadi kalau kita bisa ragawi, ya kita lakukan secara ragawi. Kalau tidak, ya kita secara daring. Tapi yang pasti bahwa nanti ada bahan yang disampaikan tentu kepada panitia. Karena itu monggo digumuli di seksi, diperdalam di seksi, karena ini memang masih bersifat usulan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kidung kontekstual itu akan selalu mengalami dinamika perubahan, paling tidak 5 tahun sekali, saya kira iya. Nah, apakah bisa masuk atau tidak nanti ke kidung tekstual? Nah, nanti saja. Saya kira tidak perlu sekarang kita berpikir itu, yang penting ada dulu bahan itu, ada hasil dulu. Dan tentu tidak semuanya juga yang akan masuk, tentu ada kriteria. Nah, nanti kalau sudah ada bahan itu, baru kita usulkan ke persidangan Majelis Agung. Nah, kalau diterima berarti bisa masuk pada saat kidung kontekstual itu revisi. Kalau tidak, ya tidak bisa langsung. Jadi yang paling penting kita ingin menggali menggali potensi yang ada di warga jemaat. Mengapa yang juga harus disadari bahwa kidung kontekstual itu adalah pujian khas ciptaan anak-anak GKJW yang sedang terus digali. Karena itu monggo ini diberi ruang. Ini momen penting, sangat penting menurut saya supaya ada kenangan yang luar biasa. Saya kira menika tanggapan saya terkait dengan poin yang kedua ini. Atur nuwun. Yang kedua, tanggapan Bapak Teguh Rubianto mengenai pesan PHMA pada nomor 5 tentang dana persekutuan halaman 88. Ketercapaian pengumpulan dana persekutuan tahun 2019 belum mencapai 100%, realnya mencapai 93,46%, sehingga kekurangan 6,54% atau sebesar kurang lebih 1,4 miliar. Dengan informasi tersebut mohon menyampaikan saran dan masukan sebagai berikut. 1. Agar PHMA menghimbau dan mengingatkan kembali kepada para pendeta selingkup GKJW
turut bertanggung jawab terhadap kewajibannya, terutama bagi yang belum melaksanakan hak istimewanya, supaya mengambil langkah dan mencari solusi untuk menyelesaikan dana persekutuan tersebut. Hal ini supaya pelayanan di tengah-tengah jemaat dapat berjalan dengan baik dan lancar. 2. Di samping dana persekutuan tetap berjalan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan dana persekutuan supaya PHMA mencari terobosan baru dengan mengambil langkah yaitu menghidupkan kembali program yang pernah berjalan yaitu kepedulian warga jemaat. Kalau dulu warga mempunyai kewajiban per jemaat Rp1.000 per bulan, kalau sekarang monggo dipikirkan nominalnya yang pantas, terukur dan tidak memberatkan. Pasti warga jemaat mendukung. Berikutnya di halaman nomor 6 halaman 88 tentang persembahan syukur hari ulang tahun GKJW ke-88 tahun 2019. Sesuai program Majelis Agung bahwa persembahan syukur HUT GKJW diperuntukkan mendukung dana pensiun GKJW yang tahun 2019 persembahan yang masuk sebesar kurang lebih 524 juta. Sedangkan untuk memenuhi rasio kecukupan dana pensiun GKJW yang masih harus dicukupi sebesar kurang lebih 656 juta. Dari penjelasan tersebut, izinkan kami menanggapi dan menyarankan sebagai berikut. 1. Dalam rangka menanggung kebutuhan dana pensiun GKJW yang diperuntukkan bagi para pendeta GKJW yang sudah emeritus, harus terpenuhi secara real supaya kesejahteraan tetap bisa dinikmati di masa pensiun. Oleh sebab itu, mohon Majelis Agung tidak mengharapkan persembahan dari satu sumber, yaitu pada saat HUT GKJW saja, akan tetapi harus didukung dari sumber yang lain. 2. Kebutuhan dana pensiun GKJW mohon diprogramkan dan dimasukkan PKT, MA, MD, dan jemaat supaya setiap tahun ada pemasukan dana pensiun GKJW yang jelas dan pasti. Berikutnya di nomor 9 tentang virus Corona atau COVID-19 halaman 89. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 mohon gereja tidak hanya memberikan perhatian melalui pastoral ataupun melalui sapaan khotbah yang sangat menyentuh saja. Tetapi harus diketahui bahwa, saya ulangi, tetapi harus diketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 dampaknya sangat luar biasa, baik berkaitan dengan sektor ekonomi maupun menyangkut tatanan kehidupan warga jemaat. Oleh sebab itu, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, gereja perlu mengambil langkah konkret, terutama terhadap warga jemaat yang terpapar virus tersebut dengan membantu pemberian nutrisi, makanan, dan vitamin yang diperlukan. Selanjutnya nomor 10 tentang Pilkada serentak di Jatim tahun 2020 halaman 90. Dalam redaksi penulisan terkait Pilkada tahun 2020 sudah cukup jelas. Namun izinkan saya menyarankan untuk disampaikan kepada gereja-gereja dan para pendeta selingkup GKJW bahwa dalam menghadapi pesta demokrasi di Pilkada Jawa Timur tahun 2020 harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu paslon. Demikian pimpinan sidang. Oke, yang berikutnya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Saudara persidangan yang saya hormati. Pendeta dan anggota majelis daerah dari jemaat-jemaat CMD Surabaya Timur II punya peran yang sangat besar terkait dengan dana persekutuan. Karena urusannya dengan kebutuhan sehari-hari, bahasa lebih vulgarnya ini urusannya dengan perut yang harus diberikan setiap bulan, baik kepada karyawan kantor Majelis Agung, para pendeta, para vikar, semuanya ini kebutuhan pokok. Jadi paling tidak saya mengingatkan para pendeta dan utusan jemaat yang ada di wilayah pelayanan MDST 2. Selebihnya saya akan sampaikan dalam rapat PHMA supaya ini memang menjadi prioritas. Karena bagaimanapun pendeta itu punya peran yang sangat besar dalam hal kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab atau hak istimewa yang disebutkan dalam tanggapan tadi. Lalu yang berikutnya,
inggih, terima kasih juga ini diingatkan terkait dengan nyewuan istilahnya dulu. Bapak Ibu Saudara anggota sidang, saya mengingatkan saja bahwa dana 1.000 atau nyewuan per jiwa itu dulu untuk talenta abadi 1. Tujuannya adalah untuk dana cadangan. Ada dana cadangan untuk GKJW ini yang sekarang ini sudah kira-kira terkumpul 1M lebih sedikit atau 1,2 kalau tidak salah menikah jumlahnya, dan itu bisa dipinjam tanpa bunga, tidak bisa dialihkan ke dana persekutuan. Monggo mengingat bersama bahwa kita telah memutuskan terkait dana talenta abadi untuk dihidupkan kembali dengan nominal 5.000 per keluarga pada saat itu dalam persidangan. Hanya memang ini beda. Saya katakan sekali lagi, 1.000-an itu untuk dana talenta abadi. PHMA saya kira sudah mengusahakan kekurangannya. Sebab anggaran PHMA Majelis Agung itu besar sekali dan kira-kira baru 16M yang bisa tercover. Yang lain kalau itu 20M, kalau 16 berarti masih ada 4M yang harus dicari oleh PHMA, di dalamnya adalah PLH yang memang hari-harinya ada di kantor Majelis Agung. Kalau pendeta dan jemaat-jemaat disiplin dalam menyerahkan hak istimewanya setiap bulan, sebenarnya tidak akan terkendala apa-apa. Tidak akan ada masalah. Nah, masalahnya adalah kita semua belum tertib, belum disiplin. Tetapi jauh lebih baik Bapak Ibu dari yang sebelumnya. Sebelum 30% ini sekarang jauh lebih baik. Karena sudah bisa mencapai 93% realisasinya. Kalau yang dulu bahkan tidak pernah 75%. Nah, sungguh berat memang yang lalu. Yang berikutnya Bapak Ibu, inggih betul tidak hanya mengharapkan dana satu sumber saja. Pendeta tiap bulan itu sudah dipotong untuk dana pensiun. Lalu pemberi kerja juga membayar rutin. Ketika ada takbisan pendeta dan kenaikan japen pasti berdampak pada RKDP, rasio kecukupan dana pensiun itu. Dulu kekurangan rasio kecukupan dana pensiun itu mencapai kurang lebih 900 juta. Pernah juga memang meminta dukungan ke UWM, ke gereja mitra. Nah sekarang sudah agak menurun, seperti yang disampaikan tadi, bahkan baru-baru ini mendapat bantuan juga dari UWM. Artinya dari mitra gereja kita di Jerman. Nah tujuannya adalah untuk membantu supaya RKDP ini tercukupi. Tapi kita harus juga paham bahwa setiap tahun ketika ada perubahan akan selalu berkurang. RKDP-nya pasti juga akan muncul di sana. Karena itu saya mengajak untuk kita semua memang tertib, terutama dana persekutuan supaya berdampak juga, karena sekarang langsung dipotong. Para pendeta itu langsung dipotong. Sudah luar biasa menurut saya PLH ini mengusahakan dana supaya RKDP ini tercukupi. Ini sudah sejak lama sebenarnya, tapi perkembangan terakhir ini sudah ada kabar positif, nanti akan dilengkapkan oleh bendahara terkait dengan RKDP dan bantuan dari gereja mitra itu. Lalu yang berikutnya terkait dengan kebutuhan dana pensiun, ya, inggih usulan yang baik, monggo ini bisa digumuli bersama-sama, karena sekali lagi penambahan tenaga pendeta dan kenaikan japen pasti akan berdampak pada RKDP itu. Masih juga ada jemaat juga pendeta yang tidak disiplin dalam membayar, terutama sebelum 30%. Kalau 30% sudah dipotong otomatis, nah tidak bisa sekarang mau nunggak, pasti kepotong tanggung jawabnya itu. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, monggo, ini catatan kita bersama anggota MD agar jemaat-jemaat bertindak lebih proaktif, khusus bagi warga jemaat yang terpapar COVID. Ini memang tidak biasa, kita baru kali ini merasakan, kita baru kali ini mengalami Bapak Ibu. Saya kira ini pelajaran yang indah bagi kita semua, walau ini tidak mudah. Dan juga saya yakin bahwa jemaat-jemaat sudah melakukan
tugas ini dengan baik sebagai pribadi maupun organisasi, memperhatikan, menolong, nggatekke warga jemaat yang sedang mengalami itu dengan caranya masing-masing. Nah, kami memang menghimbau saja, tidak bisa langsung intervensi karena tentu menyesuaikan, karena tentu juga tidak mudah. Tapi monggo kita perhatikan bersama-sama karena ini juga tindakan yang baik yang juga harusnya menjadi bagian dari pelayanan kita bersama untuk menolong sesama kita, memberi perhatian saudara kita yang sedang mengalami atau terdampak oleh COVID ini atau bahkan terpapar. Lalu yang bagian terakhir, bagian ini pesta demokrasi. Bapak Ibu Saudara, mulai tingkat lurah sampai presiden telah memberikan pelajaran yang sangat baik bagi kita semuanya. Saya kira ini bukan barang baru Bapak Ibu. Hampir tiap tahun kita GKJW ini merasakan yang namanya pesta demokrasi ini. Dan GKJW biasanya selalu memberikan surat gembala atau pastoral kepada seluruh warga GKJW, juga para pendeta. Dan terima kasih diingatkan supaya para parogo, para pelayan GKJW itu bersikap netral. Secara khusus para pendeta juga bersikap netral terhadap pasangan-pasangan yang akan mencalonkan atau yang akan dipilih dalam pesta demokrasi di mana saja ada di Jawa Timur ini secara khusus. Saya kira menika tanggapan atau respon saya Bapak Ibu, monggo bersama-sama kita lakukan, kita sikapi dengan arif dan bijak. Matur nuwun. Pak Paulus diberi kesempatan untuk melengkapi Pak terkait dengan respon yang sudah sebagian saya tanggapi tadi. Monggo Pak Paulus. Nggih, matur nuwun pimpinan sidang, Bapak Ibu peserta sidang yang kami hormati. Mewakili Bendahara Majelis Agung menyampaikan sesuatu ucapan terima kasih kepada jemaat-jemaat di lingkup Surabaya Timur 2, khususnya Bapak Ibu Pendeta yang sudah mengawal di MDST 2 ini. Kami mengucapkan terima kasih atas penyengkuyungan dana persekutuan jemaat-jemaat yang mencapai 93%. Dan kami mengucapkan terima kasih atas usulan Bapak Teguh Rubianto atas solusi dan usulan yang baik, sehingga nanti akan kami ajukan di usulan PHMA supaya dapat ditindaklanjuti. Berkaitan dengan dana persekutuan tersebut, kami mohon mungkin dari beberapa jemaat-jemaat se-GKJW, jikalau rajin semuanya maka akan melebihi dari 93%. Itu berkaitan dengan dana persekutuan yang diterima oleh Majelis Agung. Sedangkan perihal dana persekutuan, kami juga berupaya memenuhi rasio kecukupan dana persekutuan dengan berbagai cara. Di samping persembahan HUT GKJW yang kami sebar di tahun 2019 dan di tahun 2020 ini, kami juga mengupayakan untuk pemenuhan. Jadi juga sudah disampaikan memohon bantuan ke gereja mitra yaitu UEM, dan kami berhasil mendapatkannya, sehingga untuk memenuhi RKD di tahun 2020 ini sudah mencukupi karena ada bantuan dari UEM yang kami terima pada pertengahan tahun ini juga. Namun Bapak Ibu, perubahan RKD itu nanti akan bertambah kembali seiring dengan bertambahnya pentapisan pendeta baru dan kenaikan jaben berkala setiap tahunnya. Namun kami Majelis Agung masih mempunyai dana cadangan untuk pemenuhan di tahun 2020 dan di tahun 2021. Semoga saja RKD untuk dana pensiun ini dapat ditalangi oleh Majelis Agung. Saya kira begitu Pak informasi dana persekutuan dan dana pensiun yang kami sampaikan kepada persidangan. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Paulus yang melengkapi tanggapan terkait dengan dana persekutuan dan juga RKDP. Matur nuwun informasi yang telah diberikan.
Oke, kita lanjutkan sekarang dengan tanggapan yang berikutnya. Monggo Bu Sekretaris. Tanggapan yang terakhir dari Bapak Teguh Rubianto. Beliau mencermati laporan PHMD khususnya stempel. Yang pertama, pada tajuk tanda tangan Ketua PHMD ST2 tertulis Gereja Kristen Jawi Wetan. Mohon dicek dan diperiksa kembali bukankah penulisan yang benar adalah Gereja Kristen Jawi Wetan. Yang kedua, stempel gereja dari jemaat-jemaat CMD ST2, khususnya penampilan stempel gereja, banyak yang tidak jelas alias kabur. Apalagi ada beberapa gereja ukuran stempelnya tidak standar, ada yang besar dan ada yang kecil. Mohon menyarankan untuk keseragaman supaya stempel gereja agar menggunakan ukuran standar sesuai ketentuan yang berlaku dan hasil cap stempel harus baik, jelas, dan tidak kabur supaya tidak ada kesan asal-asalan. Demikian pimpinan sidang. Oke, terima kasih Bu Sekretaris yang telah membacakan. Bapak Ibu, secara khusus Pak Teguh, terkait dengan stempel, saya kira kita samalah, pemahaman kita sama bahwa tidak ada unsur kesengajaan. Pastilah itu salah ketika gereja. Karena GRE itu pasti selalu kita ajarkan dalam katekisasi, maka kami mohon maklum dan mata kami yang bertuju itu ternyata memang ya kurang jeli untuk melihat itu, dan matur nuwun atas kejeliannya, dan sekali lagi mohon maklum, kami akan segera mengganti. Lalu yang berikutnya terkait dengan catatan penting menurut saya, stempel yang sudah mulai kabur tidak jelas. Nah, itu artinya memang sudah wayai. Wayai nih. Wayai nopo? Wayai ganti stempelnya. Jadi stempelnya sudah mulai tidak jelas ketika dipakai untuk stempel. Saya kira itu juga perlu diregenerasi lah. Termasuk tulisan-tulisan tadi juga ada yang besar kecilnya. Monggo ya kita manut mana aturan yang dipakai oleh GKJW, maka itu yang kita pakai, karena biasanya kita terima stempel dari GKJW. Begitu didewasakan, maka akan menerima stempel, atau kita pesan ke GKJW, lalu ada stempel yang diberikan. Nah, sekarang ini golek penake memang ya, di mana-mana kita bisa pesan, ternyata yang terjadi seperti sekarang ini. Monggo nanti saya kira itu matur nuwun, kami diingatkan atas perhatiannya. Begitu saya kira Bu Sekretaris, monggo diteruskan. Tanggapan yang ketiga dari Bapak Pendeta Yudi Heri Stiono, ada 3 bagian dan akan langsung saya bacakan. Di halaman 17 tentang laporan keuangan dan rekapitulasi anggaran tahun 2020. Catatan transaksi saldo Rp288.478.197 di poin 3. Sedangkan kondisi atau posisi keuangan Rp226.697.197 poin 4. Ada selisih Rp60.781.000. Selisih tersebut yang pasti piutang daper Rp36.800.000, sehingga masih ada selisih Rp23.981.000. Selisih tersebut belum tercover dalam laporan. Nyuwun tulung bendahara untuk menjelaskan. Yang kedua, halaman 17 laporan keuangan dan rekapitulasi anggaran tahun 2020 poin saldo operasional MD per 30 Juni 2020 Rp224.795.797,62. Apakah yang benar tidak Rp226.697.197, sehingga total saldo operasional MD sebesar Rp109.162.197, sehingga sama dengan laporan KP2 halaman 28.
Tanggapan pesan PHMA tentang rasionalisasi struktur GKJW berkaitan dengan penetapan jabatan sekretaris bidang. Ini yang ketiga. Sekretaris bidang sudah ditetapkan, namun ortala mengenai kinerja sekretaris bidang belum ada. Bagaimana nantinya Sekbid menjalankan tugasnya ketika ortala itu belum ada? Apakah tidak seharusnya menetapkan ortala dulu baru personilnya? Demikian pimpinan sidang. Oke, baik, terima kasih Bu Sekretaris terkait dengan tanggapan Pendeta Yudi dari nomor yang 1 dan 2, karena itu kait dengan matematika, nanti urusannya dengan bendahara. Bendaharaan saya mohon untuk menjelaskan. Saya akan menanggapi di bagian yang ketiga yang juga disampaikan terkait dengan sekretaris bidang. Bapak Ibu anggota sidang yang saya hormati, inilah momentum dan saat yang tepat untuk kita berubah. Seperti jawaban di atas tadi kepada Bapak Pramudito Lukas, saya kira mirip-mirip respon saya. Diskusinya sudah panjang untuk itu, termasuk yang ditanyakan Bapak Pendeta Yudi. Di dalam diskusi kami, saya termasuk yang bertanya, tapi PHMA telah bersepakat Sekbid dulu. Sekbid dulu dibentuk, lalu baru dilengkapi kemudian. Sama ketika kita memutuskan MPSDM, dibentuk dulu MPSDM, baru ortalanya. Nah itulah kehebatan kita GKJW. Biasanya ya seperti itu, mau dibentuk dulu baru kita menata perlengkapannya. Mengapa? Karena sekali lagi ini momentum yang sangat baik. Pandemi COVID-19 ini juga saya menyebut kembali, kiranya juga menjadi momentum mewujudkan komitmen kesepakatan bersama bahwa Majelis Agung itu bersifat strategis, Majelis Daerah koordinatif, dan Majelis Jemaat operasional. Lewat Sekbid inilah yang strategis itu akan diwujud nyatakan. Karena selama ini kita belum bisa mewujudkan apa kata perintah tata dan pranata kita. Dan di tahun ini kita sudah menyepakati bersama ada Sekbid. Nah, sambil jalan dan monggo kalau ada masukan-masukan saya kira baik dan kita akan menata, PHMA siap untuk lewat MSDM juga akan mempersiapkan ortalanya. Saya kira itu dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada bendahara untuk merespon 2 poin yang pertama. Matur nuwun. Terima kasih pimpinan sidang, Bapak Ibu peserta persidangan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yuderi dari Trosobo yang meneliti dan merespon laporan keuangan kami. Kami informasikan Bapak bahwa selisih yang Bapak maksudkan adalah sejumlah penerimaan yang masuk, semuanya masuk melalui bank yang terakumulasi dan belum kami infokan dalam laporan keuangan di persidangan ini. Kami mohon maaf mengenai selisih tersebut belum tercantum di dalam laporan keuangan. Kami informasikan dari selisih tersebut ada 23.981.000, itu adalah dari titipan warga Gresik untuk PTWG sudah masuk di rekening Bank Mandiri pada 2 Februari sebesar 20 juta. Kemudian pembayaran cicilan daper tahun 2019 dari Jemaat KBD karena pelunasan daper tahun 2019 cicilan maksudnya sebesar 1.050.000 pada 12 Februari. Nah, sehingga pemasukan ini tidak kami masukkan di dalam laporan tahun 2020, tapi masuk di dalam rekening tabungan Bank Mandiri. Tidak hanya itu saja, ada cinta kasih dari Pendeta Rudi yang masuk ke Bank Mandiri sehingga tidak kami catat di dalam laporan keuangan karena ini bersifat pribadi atau perseorangan, hanya titipan dari jemaat yang masuk melalui rekening MD. Nah, selisih ini sebesar 2.931 sehingga totalnya 23.981. Ini tidak kami nampakkan di laporan keuangan karena memang laporan keuangan ini untuk
periode tahun 2020, tapi tetap kami catat di buku kas bank yang kami miliki sebagai data, dan nanti akan pada persidangan yang berikutnya selisih akan kami nampakkan supaya peserta persidangan mengetahui bahwa total penerimaan masuk di luar EKT yang merupakan dana titipan itu yang akan diketahui persidangan. Pekatan untuk poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua perihal saldo kas dan bank, benar Bapak yang Bapak teliti dari laporan kami bahwa sebesar 26.997.197 rupiah. Ini yang dilaporkan di bendara adalah salah ketik yang 224. Namun sudah diperiksa dan direvisi oleh KP2 sehingga laporan keuangan tetap kami nampakkan seperti itu karena itu sudah ditandatangani oleh KP2 sebagai bukti pemeriksaan KP2 yang benar, sehingga saldo operasional yang benar di kas dan tunai dan bank totalnya 109.162.197. Terima kasih Bapak atas koreksi. Untuk selanjutnya nanti akan kami tindak lanjuti pengkoreksiannya. Matur nuwun, kami serahkan ke pimpinan sidang. Baik, terima kasih Pak Bendahara yang sudah memberikan respon atas tanggapan terkait dengan keuangan. Matur nuwun. Kita lanjutkan sekarang ke penanggap yang berikutnya. Monggo Bu Sekretaris. Tanggapan yang keempat dari Bapak Puji Mariono. Melihat kompilasi yang dilaporkan oleh Komplitbank, rencana anggaran pembangunan Rp24.770.250, realisasi hanya Rp25.063.600 atau terserap rata-rata 25,97%. Sedang yang rutin atau penunjang dari rencana Rp41.245.000 terrealisasi Rp8.572.000 atau 35,73%. Dan agaknya tidak akan terserap sampai dengan akhir tahun anggaran dan kemungkinan neraca akan surplus lebih dari 50%. Alangkah baiknya jikalau majelis daerah membuat kebijakan-kebijakan yang dapat jemaat-jemaat kecil lebih bisa bernafas di tengah-tengah pandemi COVID-19. Misal, 1. Kompensasi pengurangan daper mengingat saya rasakan di jemaat Jambangan jumlah persembahan yang masuk jauh berkurang banyak. 2. Apa mungkin bisa dibuat program kegiatan susulan yang pro di masa pandemi? Demikian pimpinan sidang. Oke, baik. Terima kasih Pak Puji Mariono yang sudah merespon. Seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu bahwa dampak pandemi COVID-19 itu dirasakan oleh semuanya, oleh semua jemaat-jemaat di MDST 2. Jadi kami BMD sangat memperhatikan itu dan sangat mengapresiasi semuanya, dan itu sudah masuk di konsep anggaran 2021 yang di awal tadi saya sebutkan 55 juta itu akan dipakai untuk anggaran 2021 3,75%, dan saya kira itu sudah cukup membantu karena anggaran kita juga turunnya drastis dari hampir 500 juta menjadi 3 sekian tadi saya sebutkan. Lalu yang kedua, semua bisa disesuaikan Bapak, jadi sesuai dengan kondisi. Saya kira mau seperti apa saja yang pro di masa pandemi ya. Contohnya sidang majelis daerah kita saja, yang biasanya dilakukan secara ragawi, yang semula kita akan ragawi sehari paripurna, tapi ternyata juga kita lakukan secara daring. Artinya semua akan menyesuaikan, termasuk program-program kita di tahun 2021. Karena itu ada 2 kemungkinan memang, nanti bisa daring, bisa ragawi. Dan itu berdampak pada anggaran pasti juga. Tapi tidak apa-apa.
kita akan melihat situasi dan harapan kita semuanya baik-baik, lalu kita juga bisa melakukan seperti apa program yang pro pandemi itu yang kondisinya tentu menyesuaikan. Saya kira matur nuwun itu diingatkan untuk kita semuanya. Begitu dari Pak Puji Mariono. Dilanjutkan sekarang Bu Sekretaris, masih ada yang berikutnya. Baik, untuk tanggapan nomor 5 dan nomor 6 akan saya bacakan sekaligus dari Bapak Lukas Cahyadi dan juga dari Bapak Warto. Yang pertama, Bapak Lukas Cahyadi, tanggapan mengenai YPPK Wiyung. Bagaimana strategi YPPK dalam penjangkauan murid baru di semua level? Itu pertanyaan Bapak Lukas Cahyadi. Kemudian pertanyaan Bapak Warto, yang pertama juga mengenai YPPK Wiyung. Apakah di tubuh YPPK, baik pusat maupun cabang, ada semacam komperlitbang? Kemudian yang kedua, informasi PHMA. Apakah sekretaris bidang penuh waktu Majelis Agung seperti wakil ketua bidang di jemaat? Mekaten pimpinan sidang. Oke, baik, terima kasih. Bagian terakhir ini ada dua penanya. Yang pertama Bapak Lukas Cahyadi, bagaimana strategi YPPK dalam penjangkauan murid baru di semua level? Ini yang menjawab Ketua Yayasan Bapak Ibu, saya hanya mewakili menyampaikan karena bukan kapasitas saya menjelaskan, tapi saya ingin membacakan saja yang disampaikan kepada saya. Yang pertama, promosi melalui IG, spanduk, brosur, stiker, dan guru-guru diminta untuk promosi di gereja dan lingkungannya masing-masing. Pak Ketua Yayasan mengatakan, lagi saya minta display picture, WA guru dan karyawan pakai brosur pendaftaran sekolah. Lalu yang kedua, bagi yang kurang mampu ada pemotongan SPP dan uang gedung. Bahkan yang tidak mampu sama sekali bisa gratis. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Sekolah ini sebenarnya secara finansial memang sedang berjuang keras, tetapi ketika ada yang tidak mampu, maka diberi kesempatan untuk gratis, tidak membayar. Lalu yang ketiga, melalui kelompok-kelompok di GKJ Wiyung. Di GKJ Wiyung ada 9 kelompok, maka promosi itu disampaikan. Yang keempat, ada beberapa beasiswa dari gereja, dari Korea, orang tua asuh, dan bantuan-bantuan yang lain. Yang kelima ini yang sangat menarik Bapak Ibu, menjadi komitmen bersama dari gereja dan sekolah. Jangan sampai ada anak tidak bisa sekolah di YPPK hanya karena tidak bisa bayar. Maksudnya bayar uang sekolah. Ya, kalau tidak mampu supaya jujur saja ngomong dan pasti akan dibantu dari berbagai sumber tadi yang sudah disuarakan oleh gereja. Saya kira itu dari Pak Lukas, dari Pak Warto. Apakah di tubuh YPPK pusat ada semacam komperlitbang? Ya, sepanjang saya paham kok tidak ada. Mboten wonten Pak. Tetapi ada yang menangani khusus karena yang ada itu ya ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Seperti itu. Di yayasan daerah setempat seperti di Wiyung itu, tapi ada yang mengurusi tentang SDM, tentang pembangunan dan juga tentang kurikulum. Ada penataan yang seperti itu. Lalu yang kedua, apakah sekretaris bidang penuh waktu MA sama seperti ketua bidang di jemaat? Nggih, respon saya sekbid MA itu cakupannya lebih luas Pak. Bukan sekedar koordinator atau penyambung lidah komisi dengan PHMJ. Sekbid bertanggung jawab penuh terhadap usulan program dan pelaksanaannya. Ya tadi yang saya sebut-sebut yang strategis itu. Mau seperti apa? Itu sekbid akan mempunyai peran yang sangat luar biasa. Dari itu yang akan disampaikan kepada Badan Pembantu Masjid Daerah dan juga jemaat. Nantinya program-program kita akan berjalan seperti itu. Semua bidang itu di bawah kendali sekbid. Saya kira sudah semuanya yang bisa saya jawab. Bapak Ibu anggota sidang, sekali lagi saya sampaikan terima kasih
kepada semua saja yang sudah memberi perhatian secara khusus membaca, mempelajari materi persidangan yang sudah di tangan panjenengan semuanya. Matur nuwun, itu respon atau tanggapan kami PMD. Bapak Ibu anggota persidangan yang saya hormati, dengan selesainya tanggapan dari PMD, mari bersama-sama kita akan mengesahkan materi sidang kita. Karena diskusinya sudah rampung dan kami sudah merespon juga. Dengan begitu, buku hijau ini yang pertama materi sidang, buku hijau, lalu buku biru yang ini konsep PKT tahun 2021, demikian juga hasil diskusi, tanggapan yang sudah disampaikan dan juga respon dari PMD itu menjadi materi diskusi di seksi. Monggo rapat seksi menggumuli semua yang sudah ada di materi dan yang sudah kita diskusikan. Dengan begitu materi sidang kita yang ke-39 ini kita sahkan menjadi materi sidang kita pada saat ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman dari Sekretaris. Monggo Bu Pendeta Ari dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara peserta sidang. Saya akan mengumumkan pembagian anggota seksi dalam sidang ke-39 dan juga tanggal-tanggal pelaksanaannya secara daring. Seksi 1, Ketua Pendeta Sarji, Sekretaris Pendeta Stevi Christian Rumere, anggota Penatua Joner Manulang, Pendeta Evi Umboh, Emeritus Pendeta Sudarsono Guntur, Penatua Didik Purwadi, Penatua Sugianto, Penatua Teguh Rubianto, Penatua Yahya Martin, Bapak Kris Helian dari KPT, Bapak Anung dari KPT, Ibu Eris Mawarsari dari KPMG, Bapak Edi Santoso dari KPMG, Bapak Yosafat Emanuel alumni PTWG, Bapak Hardi Dwi Kristianto alumni PTWG, Bapak Sri Hadiono PTWG, Bapak Margono PTWG, kemudian Fikar Bima Wahyu Pamungkas. Kemudian di seksi 2, Ketua Pendeta Mahardika Mangkunegara, Sekretaris Ibu Yohana Kartika Putri, kemudian anggota Pendeta Dwi Hastuti, Pendeta Ari Mustiorini, Pendeta Emeritus Widodo Kamso, Penatua Ikasih Firmandiani, Diaken Veronika Tinendeng, Bapak Irman N. Natalin dari KPPM, Saudara Mega Eklesia dari KPPM, Bapak Ananto Putro dari KPPAY, Bapak Joko Supriyanto dari KPPAY, Bapak Petrus Wagio dari P2A, Ibu Krisnaningsih dari P2A, Saudari Yunita dari KPM, Ibu Wismanti dari KPAR, Ibu Wahyuning Winarti dari KPAR, Ibu Tri Wahyuni Daniel dari KPPW, Ibu Kristina Haryanti dari KPPW, dan Fikar Eka Putri. Di seksi 3, Ketua Penatua Pramudito Lukas, Sekretaris Bapak Budi Prasetyo Adi, anggota Pendeta Walter Kalangi, Pendeta Heru Gestoko, Pendeta Emeritus Asih Kardini, Penatua Dadang Derajat, Penatua Budi Sutrio, Penatua Sentot Istiarso, Bapak Priyo Lumadyo dari PEW, Ibu Kristina Aryani dari PEW, Ibu Diana Sartika dari KPP, Bapak Sony Alfayondun dari KPP, Bapak Vanlek Ardi Sumantyo dari KPK, Bapak Joko Sarwono dari KPK, Fikar Sinta Rohana Edwin, Pendeta Chandra, Ibu Erlina dari Kaum, Bapak Adi Bentoro dari Kaum. Seksi 4, Ketua Penatua Saptana Hadi, Sekretaris Penatua Bagio Paringadi,
Anggota Pendeta Puji Sugiarto, Penatua Paulus Ngatiman, Penatua Endarsono, Penatua Suwondo, Diaken Bagio Sutanto, Diaken Roro Novi Fajarka, Penatua Putu Aryawan, Penatua Syekh Budi Kawedar, Penatua Sri Bawono, Penatua Ana Susanti, Penatua Agus Kristanto, Penatua Teguh Budi Sanyoto, Penatua Dwi Mursito, Penatua Sutanya Edi Kurnianto, Penatua Darmawan Agung, Penatua Sokip, Bapak Bambang Sumantri dari KPPL, Bapak Heru Hardianto KPPL, Bapak Prasetyo dari Beasiswa, Ibu Rentiasi Mangungsong Beasiswa, kemudian Bapak Rudi Hermawan dari IT, Saudara Yusua Ehan dari IT, dan Saudara Alan Yudhistira dari IT. Kemudian di seksi 5, Ketua Penatua Lukas Cahyadi, Sekretaris Pendeta Yudi Heri Setiono, Anggota Pendeta Indro Sujarwo, Pendeta Prita Maria Permatahati dari Komperlitbang Majelis Agung, Pendeta Yudi Heri Setiono, Penatua Puji Mariono, Penatua Bambang Suharto, Penatua Eko Hasto, Penatua Cahyo Rinekso, Bapak Sutiono, Bapak Dharma Hadi Komperlitbang, Bapak Janes Purwadiat Komperlitbang, Bapak Sujito dari KP2, Ibu Foni Kartika Krisbiantoro KP2, Ibu Syekh Murwani dari KP2, Ibu Retno Ambarwati dari Arisan. Kemudian dari seksi pesan sidang, Pendeta Jonet Sudarmoko, Bapak Evianto Budi Setiawan, dan Pendeta Penti Kurniasari. Adapun jadwal pelaksanaan rapat seksi secara daring adalah sebagai berikut. Seksi 1, hari Sabtu tanggal 17 Oktober pukul 10 pagi. Kemudian seksi 2, hari Kamis 15 Oktober pukul 19.30. Seksi 3, hari Minggu 18 Oktober pukul 18. Seksi 4, hari Sabtu 17 Oktober pukul 10. Seksi 5, hari Rabu 14 Oktober pukul 19. Sedangkan pesan sidang, seksi pesan membuat jadwal sendiri untuk disampaikan kepada tim IT. Demikian pembacaan selesai. Untuk link dari pelaksanaan rapat seksi akan kami susulkan melalui grup WA. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pendeta Ari Mustiorini yang sudah membacakan anggota seksi dan menyampaikan jadwal persidangan kita, terutama rapat seksi. Bapak Ibu Saudara, anggota persidangan yang saya hormati, karena tanggapan-tanggapan sudah rampung yang boleh dan bisa kami sampaikan, serta pengumuman, sekali lagi sidang ini akan dilanjutkan dengan rapat seksi pada tanggal 14 Oktober sampai 18 Oktober. Dan juga kita akan ketemu di paripurna tanggal 31 Oktober. Sekali lagi kita akan ketemu bersama-sama lagi di tanggal 31 Oktober secara daring. Karena cara tanggapan respon PMD sudah rampung, maka sidang ini saya nyatakan diskores. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kita akan tutup acara kita pada saat ini dengan berdoa. Karena itu kepada Bapak Pendeta Heru Gestoko, mohon untuk memimpin dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami dalam memberikan jawaban atas tanggapan dari peserta sidang. Dan kami percaya semuanya ini adalah untuk kemuliaan nama-Mu
dan kami berserah kepada peserta sidang yang akan melanjutkan dalam diskusinya di kelompok seksinya. Terima kasih Bapak, pada saat ini juga kami mengakhiri pertemuan ini. Kami akan break sejenak, kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta Heru. Dengan ditutup dengan doa, berarti Bapak Ibu acara kita sudah rampung. Sekali lagi kita akan ketemu di rapat seksi dan paripurna yang akan datang. Matur nuwun, Gusti berkahi.